Jadi kadang-kadang begini, Bang. Ya. Ada entah kebetulan atau enggak, tapi Oh. ada keberpihakan semesta yang kalau kita pintar bisa kita tangkap, bisa kita kapitalisasi. Tidak direncanakan, tapi begitu lewat kita tangkap. Iya, dikapitalisasi sama pendukungnya. Dikapitalisasi. Nah, yang pintar itu bukan yang merencanakan menurut saya, Bang. Iya, iya. Yang pintar itu adalah ketika ada yang lewat ditangkap. Iya, iya, iya. Nah, begitu juga misalnya dengan image gemoynya Pak Prabowo. Nah, kembali ke research yang Anda lakukan sendiri tanpa dipublish tadi, ya. Apa yang faktor tadi kan Anda bilang kalau hanya Gibran sendiri enggak, tapi setelah sinergi diumumkan sebagai pasangan, saling kontributif antara terjadi sinergi lah di antara dua ini sehingga dan Anda tadi katakan angka di atas 45. Apa faktor yang mendrive pasca MK ke sekarang? Kan semua survei-survei ini kan sampai ke 5 November paling lama. Anda bilang tadi sampai 18 kan? Sampai 18. Apa yang membedakan 2 minggu itu? Atau ada faktor-faktor apa? Itu sebenarnya bukan membedakan, emang jalannya sudah kelihatan kan? Betul, tapi apa yang mendrive? Apa yang Dari dominan? Oktober ke November itu kan juga grafiknya grafik naik. Iya, udah naik. Nah, tapi setelah diumumkan, setelah MK-MK, ada nomor, ya segala macam, itu kan semua semakin jelas. Ya, dan orang ini kan nggak hari ini diumumkan, kemudian hari ini juga semua orang tahu bahwa Pak Jokowi bersama Pak Prabowo. Iya, iya. Tapi pelan-pelan Ya. mereka akhirnya akan semua tahu Pak Jokowi bersama Pak Prabowo. Menurut saya persekutuan tiga orang, saya mau nggak cuma bilang 2 orang, tapi 3 orang menurut saya persekutuan ini yang bikin kuat. Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY. Oh. Ini orang 2 ini dengan success story yang sudah proven. Bersatu ya. Bersatu. Dengan Pak Prabowo yang punya endurance, belum sukses mungkin tapi endurance-nya luar biasa. Iya, iya, iya. Dan dengan juga pendukung yang luar biasa. 3 orang ini bersama, menurut saya itu pendukung, kita kan masih patron klien ya. Masyarakat yang melihat pilihan si A milih siapa kemudian dia ikut, masih patron klien nih. Itu masih sangat besar jumlahnya. Kalau 3 orang ini bersekutu dan bergerak, mesin, pasukan, ide, bahkan orangnya sendiri bergerak, buat saya itu yang mendrive angka-angka ini. Menurut saya jebol nih 50%. Ya. Kalau ngelihat tren data jebol nih 50%. Ya kan Anda tadi temukan 18 November. Itu kan dikit sudah 48. Ya, saya tebak ya. 45 di bawah 50 ditiup kan. angin, udah ditiup angin tuh ini, Bang. Ya, Anda bilang 3 minggu lagi kan? 3 minggu lagi. Berarti pertengahan Desember itu kan? 3 sampai 4 minggu. Bahkan mungkin bisa lebih cepat kalau misalnya dengan penetrasi teknologi informasi sekarang yang begitu luar biasa, mungkin lebih cepat orang tahu. Artinya angka 51 itu ditemukan dicapai dalam internal survei Anda. Mungkin nanti pertengahan Desember sudah kelihatan itu. Sementara masih kampanye sampai tanggal 30 Januari ya. Berarti masih ada 1,5 bulan. Ini juga yang harus dijelaskan ke publik menurut saya. Ada ketidakadilan dalam berpikir. Coba, Anies Baswedan juga menjadikan satu putaran itu sebagai kampanye. Iya. Searching aja ada kok. Begitu dia dapat nomor 1 pun teriakannya 1 putaran. Nomor 3, sama. Ganjar tim pemenangan nasionalnya juga Arsyad Rashid menyatakan bahwa target dia adalah target menang 1 putaran. Dan itu hampir sama sebelum Anies malah. Iya. Ya. Pak Prabowo itu paling terakhir. Sampai sekarang belum ada yang bilang 1 putaran. Iya, tapi ada ada beberapa tim yang bilang iya, target 1 putaran. Tapi anehnya, ketika tim Pak Prabowo yang mengumumkan kita punya niat 1 putaran, dikira, wah berarti mau curang katanya. Bagaimana bisa kalau kita 3-3 secara tidak bersamaan punya konsensus. Iya. Mau 1 putaran, yang 2 itu dianggap normal, yang 1 dianggap mau curang. Iya. Sementara secara angka ini, yang paling mungkin untuk 1 putaran sekarang kan Pak Prabowo. Kenapa ya bukan yang 2 di bawah yang yang ini dianggap mau curang gitu loh. Tapi sekali lagi itu privilege Anda. Karena survei Anda nggak bisa di publik. Iya. Jadi sehingga ketika Anda menemukan di atas 45, ya sementara nggak ada yang mau konfirmasi di luar ya. Jadi itu privilege ya. Privilege. Kalau saya melihat dari luar sebagai orang yang independen, memang terkait dengan apa yang saya tanya tadi, adanya psikologi kekalahan yang menghidap di orang-orang yang turun,
ya rate-nya, dan orang-orang yang kolamnya terbatas 20 dari dulu, Sudah dari sejak nggak bisa dia nambah lahir. lagi. Jadi ada semacam penemuan hal yang sama psikologis ini. Mungkin lebih berat yang di tempat yang pernah Ya turun. Ya, Paling tinggi itu soalnya. aja. Jadi konstelasinya dengan apa yang Anda sebutkan ini makin bisa lebih parah lagi nanti kalau Anda publikasikan. Jadi nggak usah dipublikasikan menurut saya. Memang kita nggak publikasikan. Kita Iya. niat sampai terakhir kita nggak publikasikan, cuman terakhir aja nanti kita bikin quick count. Iyalah. Gitu. Ya, Jadi, tapi paling tidak gini, keyakinan Anda karena memang Anda lahir sebagai researcher dan besar sebagai researcher, punya usaha, punya karyawan 300, ya pegang aja itu sebagai sebagai kenikmatan untuk melihat apa yang terjadi, fenomena selera masyarakat yang berubah. Ya bisa saja dipublikasikan, tapi tanpa harus membuat orang semakin nangis. Ya kan? Jadi slow aja ya. Tapi saya selalu begini, kita nemuin pertama angka yang seperti ini, tapi nanti seminggu lagi, 2 minggu lagi akan ada poster yang mengkonfirmasi itu. Oh, tapi Anda kan nggak publik. Kayak saya nggak publik, tapi kan ada Oh, yang selalu ada rilis. keyakinan Anda? Iya, Ya kan karena ada rilis. cara berpikir Bung Hasan dengan yang lain kan sama. Sama. Cuman Datanya kapan dikatakan. dia publis karena memang dia sudah punya jadwal mempublis Iya. demi perusahaannya. Kalau Anda kan nggak punya kepentingan itu Nggak aja ada- bedanya. nggak ada kepentingan itu lagi. Jadi artinya dalam minggu yang disebut Bung Hasan itu dalam minggu apa tuh? Desember juga gitu kan? Iya, saya rasa awal Desember sudah ada yang publikasi angka itu. Oh. Awal Desember saya yakin itu akan ada yang publikasi, Mari kita lihat ya. akan ada yang publikasi angka kayak gitu. Iya. Jadi menurut saya, nah di situ tuh nanti hembusan bahwa ini curang, ini segala macam, nggak percaya sama pollster, nggak percaya sama data, pollsternya berpihak, itu akan muncul bertubi-tubi. Iya, tapi saya kira enggak karena Anda tadi sudah mengatakan rahasianya bahwa masyarakat kita tuh 85% adem ayem. Adem ayem. Dan profesor dari Melbourne University sudah ketawa-ketawa mengatakan mereka ini tidak punya infrastruktur sosial untuk memasyarakatkan apa yang ada di pikiran mereka sampai diuji masyarakat. Belum nyampe ke situ, belum nyampe ke masyarakat. Jadi artinya gini, kalau menurut saya nggak akan ada persoalan instabilitas dalam kalau itu pemilu. enggak. Ya. Kalau itu enggak. Jadi kalaupun ada begini-begini ya bagian dari riang gembira aja lah. Bagian dari riang gembira memang, bagian dari riak-riak. Iya, riang gembira. Jadi nggak mau, nggak perlu dibawa ke perasaan gitu ya. Kita justru nggak mau bawa itu ke perasaan. Iya, justru itu. Saya cuma satu aja yang saya jaga, cuma saat tadi. Jangan sampai kelompok epistemik ini justru jadi menjalankan politik dengan peradaban yang rendah kayak tadi itu. Enggak, tapi kalau saya lihat dengan usia-usia mereka yang saya perhatikan Sudah senior saya lah. kira nggak perlu diresapi lah. Iya. Sama dengan kalau kita lihat ada di rumah kita, opung kita bilang, kau gini-gini. Ya kita sabar-sabar. Ya kan, opung kita kan Pak ya. Jadi kalau kita menganggap ini opung kita, ya udahlah. Ya sudah dimaklumi aja. Ya, Kan? karena itu Sampainya di level pemakluman. betul menurut saya gitu. Nggak harus Itu menunjukkan bahwa kita tuh sangat dewasa kan. Iya. Sangat dewasa beradab. Ya benar nggak ya? Iya, betul. Ya, ada masa-masa di mana ada orang yang di masa tuanya tidak bahagia, tapi bukan karena orang lain, dia yang membuat sendiri. Iya. Loh, banyak kan gini loh. Orang yang sukses seperti Anda kan sukses. Ultimate kesuksesan itu ketika Anda bisa enjoy yourself. Itu tidak semua orang. Banyak orang kaya tapi di tua-tuanya dia tidak bisa enjoy. Iya. Dia mikirin anaknya yang gak sesuai dengan pikiran, kan gitu. Nah, makanya saya juga ketika memutuskan pensiun, indikatornya bukan kekayaan. Iya. Indikatornya kita sudah bisa nikmati hidup apa belum. Iya. Kita masih khawatir soal hidup atau sudah enggak. Nah, saya waktu itu, saya merasa saya nggak khawatir lagi soal hidup. Iya. Bukan soal kekayaan. Tapi saya sudah nggak khawatir lagi soal hidup. Saya sudah merasa bisa, hari ini saya sudah bisa menikmati. Makanya abis itu aktualisasi. Iya. Gitu. Karena kalau indikatornya kekayaan, nggak ada standarnya, Bang. Iya, betul. Yang kaya tuh standarnya berapa? Iya. Dan nggak mungkin juga kita dibandingkan dengan konglo-konglo itu. Ya. Tapi begini, dalam financial freedom yang dikembangkan banyak orang, datang si Warren Buffett, never depend on single income. Ya. Jadi kalau jadi karyawan jangan pernah kalau nggak ada tabungan yang bekerja untuk dirimu. Ya, bikinlah sesuatu sistem sehingga uang itu bekerja untuk dirimu kan. Nah, artinya gini, kalau kita mengeluarkan satu, kita masih punya sisa
dari satu itu, dan bisa kita jamin itu terus-menerus, itu disebut financial freedom. Ya kira-kira begitu. Ya, jadi artinya bagi profesional kayak kita, yang disebut ketika uang itu tidak jadi masalah, ya itu ketika kita merasa ya pas-pasan, pas mau beli mobil ada, pas mau ingin keluar negeri ada, Ya, gitu kan. kira-kira gitu. Ini disebut pas-pasan itu kan. Nah, jadi profesional yang merasa dirinya itu financial freedom, ya ketika dia spending dia dibandingkan dengan saving dia, ya 5:1. Ya kira-kira kita sudah. Ya. Kalau saya sih ukurannya tidak khawatir lagi itu aja. Iya itulah ketidakkhawatiran Anda kan itu. Tidak khawatir Jadi lagi kalau itu. dibuang satu pasti ada 5. Jadi nggak khawatir lagi aja itu. Karena Ya. kalau masih khawatir itu mau berapapun tabungan tapi masih khawatir, Ya. belum free dia. Ya makanya, Belum ada jadi freedom saya dia. doakan Anda sukses mengaktualisasikan diri, Amin. memberikan bantuan pada Pak Prabowo dan sukses pula. Dan kalau nanti misalnya Anda mau membuat survei lagi kapan? Kira-kira maksudnya gini loh, nggak perlu dipublikasikan, tapi saya pengen tahu jadwalnya. Kalau kita tuh masih ada 3 kali lagi. Ya, Sampai maksud saya Desember. itu kapan Ya, pertama sampai itu? Februari. Ya. Saya rasa pertengahan Desember akan ada. Ya, Terus kemudian 2 kali lagi berarti. Pertengahan Desember ada, pertengahan Januari ada. oh pertengahan Desember ada, pertengahan Januari ada, habis itu udah selesai ya? Iya, kalau menurut saya pertengahan Desember itu sudah konklusi lah. Pertengahan Desember. Pertengahan Januari? Pertengahan Januari itu mengkonfirmasi konklusi aja. Sebelum berangkat ke, Sebelum ke berangkat TPS. TPS gitu. Nah, jadi di luaran ada banyak orang mengatakan gemoy itu direkayasa. Jadi balik lagi kayak psikologis lagi nih, semua psikologis. Padahal semua, Konspirasi pikiran. iya, anak saya aja mengatakan, gemas ya gini-gini. Dia maksud saya, itu 3 bulan yang lalu itu, anak saya itu, yang milenial gitu. Jadi saya tidak melihat adanya sebuah rekayasa. Tapi kalau menurut pandangan Anda sebagai researcher, apa? Kenapa ada orang mengatakan itu jadi rekayasa? Jadi kadang-kadang begini, Bang. Ya. Ada entah kebetulan atau enggak, Oh. tapi ada keberpihakan semesta yang kalau kita pintar bisa kita tangkap, bisa kita kapitalisasi. Ya. Misalnya kayak baju kotak-kotak Pak Jokowi. Ya. Baju kotak-kotak Pak Jokowi apakah didesain dari awal seperti itu? Enggak. Baju kotak-kotak adalah penemuan ajudannya Pak Jokowi. Iya, betul. Iya. Kebetulan semua itu. Iya. Tapi ketika dilihat kok bagus. Lalu di Kalau bagus dijadikan seragam. iya. Dijadikan juga sebagai simbol pendukung Pak Jokowi. Yang lain juga pakai baju kotak-kotak. Jadi maksud saya tidak direncanakan, tapi begitu lewat kita tangkap. Iya, dikapitalisasi sama pendukungnya. Dikapitalisasi. Nah, yang pintar itu bukan yang merencanakan menurut saya, Bang. Iya, iya. Yang pintar itu adalah ketika ada yang lewat ditangkap. Iya, iya, iya. Nah, begitu juga misalnya dengan image gemoynya Pak Prabowo. Itu kira-kira kapan ya? Anak saya bilang 3 bulan lalu, Iya, dia cuma lihat pipinya, tapi 3 bulan 4 bulan lalu menurut Ya, saya itu ya. ini sudah mulai ini. berarti Agustus ya? Tapi ditangkap oleh semangat sebuah generasi. Iya. Ada yang mencetuskannya dengan tidak sengaja, tapi Iya. ditangkap oleh satu generasi. Oh iya benar, gemoy. Karena itu bahasa mereka. Viral. Bahasa mereka yang kita perlu waktu untuk meresapinya. Mencerna, iya, iya, iya. Iya. Bang Panangian, Ya, saya iya, tuh perlu iya, waktu iya. untuk meresapinya. Pak Iya. Prabowo pun termasuk butuh waktu untuk. Tapi karena ini kemudian makin membesar, Iya. menurut saya sama tim ditangkap, Bang. Iya, iya, iya. Makanya sekarang kalau baliho Pak Prabowo, spanduk, banner, atau alat publikasi Pak Prabowo, itu bukan lagi dengan foto Pak Prabowo. Iya, udah Tapi dengan animasi. atau yang di-generated by Gemoy. AI. Iya, iya, iya. Nah, AI. gemoy itu ditunjukkan dengan cara gitu. Coba lihat baliho-baliho sekarang kan Pak Prabowo-nya fotonya kayak ini kartun anak-anak. Iya, iya, iya. Tapi orang kan nggak akan ketukar kalau itu Prabowo. Iya, nggak mungkin. Nggak akan Karena ketukar. Iya, ada ininya kan. Nah, menurut saya yang pintar adalah yang menangkap ada sesuatu yang lewat itu. Ada satu konsep lewat, ditangkap. Terus disebarin. Kemudian dikapitalisasi. Kapitalisasi. Dimanfaatkan. Jadi menurut saya ini bukan desain dari awal, tapi ada sumbangsi publik di sini. Iya, kan sumbangsi publik nih. Iya dong, Pernyataan iya, gemoy, apa segala macam ini kan sumbangsi publik. Ya, terutama generasi Generasi muda ya. ini. Ya, ya. Nah, sumbangsi publik ini ditangkap. Ditangkap dan ternyata menyenangkan. Ya, ya, ya. Buat karakter Pak Prabowo yang 2 kali pemilu sangat serius, dan bergelora gitu, sangat patriotik. Sekarang jadi santai. Jadi menyenangkan gitu loh. Jadi sangat berubah. Bahkan image kita nih, Iya, iya. pelan-pelan image kita tentang Pak Prabowo juga, iya Pak Prabowo orang yang menyenangkan. Gitu. Iya, iya. Dan dia
Enaknya lagi, tampilan publik Pak Prabowo akhir-akhir ini juga menunjukkan itu, menyenangkan. Ya, betul. Dalam forum yang sangat serius, misalnya di CSAS itu, Pak Prabowo berhadapan dengan para duta besar itu, dia tampil sangat rileks. Ya. Dia bicara sangat terbuka, terus terang, lugas, yang kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin agak menusuk. Tapi karena dia Bahasa bawakan, Inggris, karena dia bawakan dengan santai, dengan tenang, dengan dengan probing. Saya bicara sebagai teman ya. Ya. Bahkan kata-kata yang menusuk itu jadi bikin orang tertawa. Ya. Mungkin Uni Eropa, kami yakin kami sayang sama Uni Eropa. Tapi Mungkin Uni Eropa nggak sayang sama kami. Nah. Kami mengidolakan Anda, tapi mungkin Anda nggak peduli sama kami. Ya. Ya kayak gitu-gitu. Tapi orang tertawa. Oh iya, benar juga ini. Dia menyadarkan posisi menyadarkan. Indonesia. Iya, menyadarkan. Menurut saya, yang seringkali diremehkan. Jadi gemoy-gemoy ini bola salju, Bang. Iya. Yang turun dari puncak gunung mungkin kecil, Ya, tapi membesar. membesar. Apakah itu by design? Dari awalnya jatuhnya nggak desain. Oke. Tapi ketika sudah menggelinding, ditangkap, Bang. Nah, sekarang dalam Dikapitalisasi. survei Anda yang 18 November, itu ada nggak disentuh itu untuk memberikan semacam peta atau capture di kepalanya orang-orang yang jadi voters? Karena kabarnya kan pemilih Prabowo kan terstruktur di umur-umur segitu kan? Ya, Ada jadi nggak? Ada ditanya itu? kalau soal gemoy kita nggak nangkap. Tapi peta suara berdasarkan generasi kita tangkap. Misalnya, generasi boomer, Ya. itu siapa yang paling tinggi. Di Generation X siapa yang paling tinggi. Gen Y siapa yang paling tinggi. Gen Z siapa yang paling tinggi. Nah sebenarnya kalau per hari ini, beda sama bulan Oktober, Agustus agak beda. Ya. Tapi per hari ini lumayan rata, Bang. Oh. Jadi di generasi apapun, unggul. Oh, jadi terdistribusi secara agak merata ya Iya, sekarang ini. terdistribusinya lumayan merata. Karena kan besar, Bang. Kalau udah mau 50% ini kan besar. Oh, Mau iya nggak mau dengan dia- sendirinya, mau nggak dengan- mau ya. dengan Jadi sendirinya. penyebarannya begitu ya. Iya. Kita akan melihat ini spesifik berbeda kalau misalnya angkanya imbang, Bang. Misalnya 37, 35. Iya. Kita akan ngelihat itu. Iya. Ini menyebar ke sini, ini Iya. menyebar ke sini. Oh. Ini berpusat di sini, ini berpusat. Tapi kalau sudah sebesar ini, Iya. dia akan menang hampir di semua. Akan menang di hampir semua Karena segmen. dari 202 juta dia harus sekitar 110 juta itu kan? Iya. Jadi 55. Jadi dia nyebar luar di hampir biasa, di luar semua. biasa. Ya, betul. Di hampir semua Ya, segmen. karena waktu kemarin saya tanya Kodari di sini, memang dia di situ yang banyak, tapi dia ngomong bahwa memang sudah mulai terjadi perubahan. Tapi belum sedrastik ini karena masih 40-an di situ Iya. kan. Jadi begitu. Tapi kalau ini dia bersaingnya agak ketat, kita akan ngelihat siapa cenderung di kelompok sosial Siapa- yang mana. Ya. Tapi kalau sudah sebesar ini selisihnya, dia akan menangnya hampir merata di hampir semua segmen. Mau segmen usia, mau segmen demografi, mau segmen pendidikan, kayak gitu-gitu hampir Dan itu akan terlihat nanti Desember lebih jelas ya. akan lebih jelas terlihat. Karena lumayan telak kan, Bang? Iya dong, iya. Kalau lumayan telak ini hampir di semua segmen dia pasti unggul. Ya, jadi artinya gini, survei Anda sekaligus input dari survei itu sebagai consultants bukan lagi memberikan rekomendasi untuk membesarkan sebuah Oh, kampanye di satu ada. segmen tertentu ya. ada masih, Bang. Tapi, jadi oh. misalnya gini, teritorial. Oh iya. Kewilayahan. Lebih kepada teritorial aja Lebih kepada untuk mengisi teritorial. kan Untuk mengisi teritorial. kekosongan-kekosongan, Iya. ada holes yang ada Iya. di situ ya. Jadi bukan segmen lagi, tapi sudah teritorial. Ya tapi udah itu udah kampanye final touch itu kan? Ya, Iya dong. sudah menjelang. Iya, jadi udah bold. Itu kampanye-kampanye yang bold udah. Iya, gitu. Ya kan menyeluruh, tapi dia ya strategik itu kan begitu kan. Pokoknya kalau dibikin begini itu udah selesai. Kira-kira kan gitu ya. gitu. Ya luar biasa itu. Jadi sekarang fokus teritorialnya menurut saya jadi battleground itu bukan Jawa Timur seperti dugaan orang. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi saya pernah tanya dia, loh kok pinter banget Prabowo yang pergi untuk meminta Gibran jadi wapres. Disitulah yang banyak orang nggak nyampe melihatnya gitu. Iya. Jadi rupanya itu kan ditemukan sekarang dengan survei Anda bukan Jawa Timur lagi battleground-nya ya. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Kalau dilihat dari struktur suara, lebih banyak mana yang dikuasai Pak Jokowi? Di Jawa Tengah atau Jawa yang 80 itu? Di Jawa Tengah atau Jawa Timur? Sejauh ini Jawa Tengah belum menang. Oh. Tapi wilayah kantong suara lain itu sudah unggul. Jadi inilah yang akan rekomend nanti ya untuk final touch sebelum Desember ya. Ya. Pada waktu Dan Desember. itu kan juga pembuktian bagi Pak Jokowi menurut saya. Ya.
Kalau Pak Prabowo nggak ada beban moral, menurut saya dia kalah di Jawa Tengah, no, nggak ada beban moral. Tapi buat Gibran, buat Pak Jokowi pasti akan jadi beban moral kalau kalah di Jawa Tengah. Makanya saya bilang battleground-nya di Jawa Tengah. Dan itu akan diselesaikan dalam waktu 2 minggu, 3 minggu dari sekarang ya? Saya nggak tahu dalam rencana mereka akan diselesaikan, tapi kalau saya membaca data, Ya, survei. ya kalau saya membaca data, kayaknya ini sudah final mengerucutnya ini. Ya, Jadi dari Desember ke Februari kayaknya angka nggak akan berubah banyak. Iya, makanya. Jadi Perubahan angka ini hanya akan terjadi sampai minggu kedua atau minggu ketiga. ya, jadi Desember. artinya saya simpulkan bahwa di Desember tanggal 15 pertarungan itu sudah final. Dalam arti mempackage suara Iya, itu package-nya sudah. di atas 50 something. Iya. Nah, stabilisasi lah yang dibutuhkan dari situ sampai Iya. Jaga aja gasnya diinjak dengan normal, jangan ngerem mendadak, jangan nabrak, jangan blunder, jangan putar balik, itu aja. Nah, yang menarik gini ya, ini kan kultur liburan di Natal. Iya. Tanggal 10 orang sudah cari tiket. Cek. 15 orang udah berangkat. Jadi ada kosong elit politik atau bisnis itu 15 hari. Sampai 30 itu semua closed. Iya. Lalu semua penerbangan mulai agak longgar di tanggal 5 Iya. Januari. Dan itu akan terus, kebetulan hari Senin tanggal 8. Jadi mulai tanggal 8 baru efektivitas, tanggal 10 lah karena Senin baru masuk. Jadi kepotong 10 di Januari, kepotong 15 di luar biasa survei ini akan stabil. Jadi kalau ada yang bilang blunder-blunder, nggak ada kesempatan untuk blunder lagi. Iya, semoga insya Lah, Allah. bukan, orang lagi fresh. Lagi ya. Blunder-blunder itu kan kalau ada sesuatu, Kalau tegang lah ya. ya misalnya ekonomi lagi memburuk. Indonesia enggak. Nggak ada. Kuartal 4 sama 5%. Terus tiba-tiba ada suatu penjarahan di mana Ya. yang menarik isu, nggak ada. Nggak ada. Ada banjir besar, nggak ada. Jadi kalau menurut saya, ya nggak tahu nih Anda bilang semester tadi, ini 25 hari dipotong nih. Jadi membuat orang, ya udahlah kalau mau nangis aja di situ. Tapi jangan disebarin ke orang. Kurang lebih kan gitu. Iya. Karena orang riang gembira Pak. Desember tuh orang riang gembira. Ini tahun baru yang gembira. Itu maksud saya. segala macam. Karena orang memulai sesuatu, belajar dari kegagalan, kalaupun ada, selalu. Bisnis itu selalu dimulai dari Januari. Iya. Orang berpesta pora dengan penghasilan, bonus-bonus itu di Desember. Jadi Januari, Desember itu bulan-bulan hoki namanya kalau menurut Lagi orang-orang. senang. Makanya kita pantaunya sampai pertengahan Desember aja kan. Iya, betul. Nggak, Anda sangat smart. Emang benar, kebetulan orang Desember itu orang semua tutup buku udah. Orang mikirin keluarga, mikirin ini, pakai jaket, apa, cuaca, nanti berlibur. Pulang-pulang orang baru tanggal 10, Pak. Benar. Sementara 10 sampai bulan, apa itu, bulan Februari tanggal berapa tuh? 14. Yang enggak, kan sebelum 14 kan ada minggu Tanggal tengah. 10. Tanggal 10 ya. Ya, berarti hampir sebulan aja kan? Ya. Di Januari hampir sebulan, sampai Februari. Di sini hanya 15 hari setelah akhir Desember. Setelah pemilu di launch. Oh, berarti cuma 1,5 bulan ya. Ya, saya kira cukup. Menurut sutradara udah cukup. Teman Anda itu. Erwin Koto, jadi... Ya ini, jadi jangan tegang-tegang. Betul-betul, nggak boleh tegang-tegang. Ini harus enjoy ini. Harus enjoy ini, nggak boleh tegang-tegang. Karena kalau kita nggak membaca waktu dengan tepat, kita hanya melihat ini sebagai apa? Tinggal 72 hari harus kerja ini, harus kerja. Iya, enggak. Kita harus, yang nginjak gasnya, nginjak gas yang elegan. Ya. Nggak perlu kebut-kebutan sampai di atas 140 km per jam, nggak. Iyalah. 100 km per jam cukup ini. Ya, enggak. Karena balik lagi, privilege Anda sebagai orang yang melihat fenomena tapi tidak dipublikasikan. Itu yang menjadi ada sedikit gap antara saya nih. Sebenarnya ada untung rugi. Ketika kita bicara, orang yang klaim kan hanya Anda yang tahu data ini. Tapi menurut saya kalau saya bongkar, kan ngejual data ke lawan, kasih data ke lawan gratis ini namanya. Ya, dan ya seperti Anda bilang itu lawan-lawan ini kan sudah terkena penyakit psikologi, jadi lebih baik jangan lebih baik disimpan aja lah, Pak. Kalau yang rilis-rilis itu menurut saya kasih data gratis ke lawan. Iya. Dia nggak usah keluar uang, dia baca data. Dia mengaca apa yang terjadi ya. Dia nggak apa yang terjadi. Nggak, itu kan prinsip seorang researcher, Pak, dan klien. Tapi kalau kadang-kadang masyarakat, ya udah buka aja semua kan gitu. Tapi seperti Anda bilang, sooner or later waktu akan ya mengikuti itu juga kan. Anda lebih cepat aja 2 minggu kan, kira-kira gitu disimpan. Nanti juga ada awal yang udah buka. Ada yang rilis nanti. Iya, karena dia kan mempromosikan mereknya. Iya. Ada kepentingan bisnis di dia kan. Ya nggak apa-apa.
Oh iya nggak Biar apa-apa dong, mereka loh. aja. Wajar dong Pak, Iya, wajar Pak. Dan saya akan undang orang itu. Iya. Terima kasih Bung. Sama-sama, Ya. sama-sama. Luar biasa ini.